Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas apa itu penulisan huruf, yang khususnya berada di penulisan huruf diftong, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Sebelum itu, penulisan huruf yang sesuai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang sering disebut EYD adalah aturan yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia dengan benar dan seragam. EYD ini mencakup dari pedoman untuk penulisan huruf, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Penulisan huruf sendiri adalah proses menciptakan atau menulis simbol-simbol huruf untuk menyampaikan pesan, informasi, atau gagasan dalam bentuk sebuah tulisan. Huruf adalah simbol yang digunakan dalam sistem penulisan untuk mewakili bunyi atau kata dalam suatu bahasa. Yang pertama adalah huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dua huruf vokal yang diucapkan dalam satu hembusan nafas, membentuk satu bunyi vokal tunggal atau gabungan dua bunyi vokal dalam satu suku kata yang diucapkan secara bersamaan, menghasilkan satu bunyi vokal yang berubah kualitasnya dari awal hingga akhir pengucapan. Jadi huruf diftong adalah terdapat dua suku kata vokal. Yang huruf vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Jadi ketika dua huruf vokal jadikan satu, contohnya seperti ai pada kata pandai, itu termasuk dari huruf diftong. Contoh berikutnya juga ada au pada kata harimau dan huruf oi pada kata amboy. Huruf diftong menghasilkan bunyi rangkap. Bunyi rangkap itu sendiri adalah di mana dua huruf vokal yang berjejer dan tidak bisa dipisahkan dalam sebuah penulisan, tetapi diucapkan sebagai satu kesatuan bunyi. Bunyi rangkap juga bisa lebih dari dua huruf vokal atau huruf konsonan, seperti contoh eng dalam kalimat sang. Berikut ada beberapa contoh dari huruf diftong. Yang pertama, ai, contohnya kata pantai, satai, dan cabai. Kemudian pada kata au, contohnya pada kata harimau, taufik, ataupun saudara. Dan yang ketiga, ada kata e dan i, contohnya pada kata survei dan geser. Kemudian dan oi, contohnya pada kata boykot, poin, dan amboy. Diftong itu sangat berbeda. Jika monoftong, yaitu perubahan dua bunyi vokal menjadi satu vokal tunggal, seperti pada kata satai yang menjadi sate. Dan pentingnya dari huruf diftong ini membuat kita meningkatkan kepekaan dalam pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia, sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan lebih akurat. Ada beberapa karakteristik dari huruf diftong. Yang pertama, gabungan dua vokal, yaitu terbentuk dari dua huruf vokal yang ditulis berdekatan. Contoh pada kata pandai, A dan I itu ditulis secara berdekatan. Kemudian yang kedua, satu suku kata. Gabungan vokal ini harus berada dalam satu suku kata yang sama untuk disebut diftong, tidak boleh terpisahkan. Kemudian yang nomor 3, perubahan bunyi. Bunyi vokal berubah dari satu vokal ke vokal lainnya selama pengucapan, sehingga lidah atau alat bicara lainnya bergerak. Yang nomor 4, tidak bisa dipenggal. Grafem pada satu kata diftong tidak dapat dipisahkan dan diberi penekanan yang sama seperti dua vokal terpisah. Yang nomor 2 adalah huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital adalah huruf besar yang berfungsi untuk menekankan suatu kata, menunjukkan awal kalimat, dan sebagai penanda nama diri, nama gelar, nama tempat, dan nama instansi. Penggunaan huruf kapital secara tepat membuat tulisan menjadi lebih rapi, profesional, dan mudah dibaca serta dipahami maknanya. Adapun beberapa dari huruf kapital yang akan kita bahas adalah ada 23. Penggunaan huruf kapital yang akan kita bahas itu ada 23. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, tolong ambilkan buku itu, yang menjadikan huruf kapital T yang berada di depan. Kemudian, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama termasuk julukan. Contohnya, Dewi Sartika, D-nya besar dan S-nya juga besar. Yang nomor 3, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukur.
Misalnya 15 watt, W-nya tidak digunakan dengan huruf kapital. Kemudian nomor 4, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya, teori Darwin, teori kecil, T-nya kecil, dan Darwin, D-nya besar. Yang nomor 5, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Misalnya, Abdulrahman bin Zaini, B-nya kecil. Kemudian yang nomor 6, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berpesan, berhati-hatilah nak, B-nya dalam tanda kurung itu besar. Dan yang nomor 7, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan dari nama Tuhan. Contohnya, kitab Al-Quran, A-nya besar atau huruf kapital dan I-nya huruf kapital. Islam, I-nya besar, Buddha, B-nya besar. Yang nomor 8, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Maha Putra Yamin, M yang pertama itu huruf kapital. Teuku Umar, T-nya merupakan huruf kapital dan Umar merupakan huruf kapital. Yang nomor 9, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur Yang nomor 9, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Yang contohnya, selamat datang yang mulia, Y-nya besar atau huruf kapital dan M-nya huruf kapital. Yang nomor 10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Perdana Menteri Nehru, P-nya merupakan huruf kapital dan M-nya dari menteri merupakan huruf kapital. Nomor 11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama Nomor 11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Misalnya, bangsa Indonesia, B-nya merupakan huruf yang kecil, tidak huruf kapital, dan Indonesia itu merupakan dari huruf kapital. Yang nomor 12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Misalnya, ke Inggris-Inggrisan, I-nya tidak merupakan huruf kapital. Nomor 13, huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, dan hari besar seperti hari raya. Contohnya, tahun Hijriyah, T-nya merupakan tidak huruf kapital dan Hijriyah hanya merupakan huruf kapital. Nomor 14, Nomor 14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Perang Dunia II, P-nya merupakan huruf kapital dan D merupakan huruf kapital. Nomor 15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis sebagai Nomor 15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, kami
Nomor 15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Proklamasi kemerdekaan, P-nya tidak menggunakan huruf kapital dan kemerdekaan tidak menggunakan huruf kapital. Yang nomor 16, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Jazirah Arab, J-nya merupakan huruf kapital, A-nya merupakan huruf kapital. Asia Tenggara, A-nya merupakan huruf kapital, dan T huruf menggunakan huruf kapital. Nomor 17, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, berlayar ke teluk. T dari teluk itu tidak menggunakan huruf kapital. Berenang di danau. D dari danau tidak menggunakan huruf kapital. Nomor 18, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, jeruk Bali atau Citrus maxima. Dari nomor 7, catatan untuk nomor 18, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraksikan. Catatan dari nomor 18, jika namanya disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, dan gula aren. Itu semua tidak digunakan dengan huruf kapital. Kemudian yang nomor 3 adalah huruf miring atau italik dalam terminologi tipografi. Huruf miring adalah gaya penulisan yang dimana huruf-huruf condong ke kanan. Penggunaan utamanya adalah untuk memberikan penekanan pada kata atau frasa pada sebuah teks tertentu. Penggunaan huruf miring ada 3 tempat. Yang nomor 1, penggunaan huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam sebuah tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, sebuah kalimat, saya sudah membaca buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang menjadikan huruf miring yaitu pada kata Laskar Pelangi, karena dia termasuk sebuah judul buku. Yang nomor 2 adalah digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Jika dalam penulisan sebuah tulisan tangan, bisa kita gunakan dengan menggarisbawahi pada kata abad. Contoh yang kedua adalah imbuhan ber pada kata berjasa, bermakna memiliki. Yang digarisbawahi atau bisa kita tulis miring itu pada kata ber dan berjasa, karena untuk mengkhususkan. Dan penggunaan huruf miring yang terakhir atau nomor 3 yaitu digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Yang ditulis dengan huruf miring adalah Garcinia mangostana, atau bisa kita gantikan dengan garis bawah. Kemudian, pembahasan kita yang terakhir atau nomor 4 adalah huruf tebal. Huruf tebal adalah sebuah gaya penulisan yang membuat teks tampak lebih gelap dan tebal untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu. Penggunaannya yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah untuk menegaskan bagian karangan seperti pada bab dan subbab, atau untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal itu sendiri digunakan untuk menuliskan judul buku,
bab atau subbab, serta untuk menegaskan bagian-bagian tertentu dalam sebuah tulisan. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.